Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mempunyai nama asli yaitu Abdurrahman bin Sawin. Abu Hurairah artinya adalah bapak kucing, karena beliau sangat menyayangi anak kucing, sehingga kadang-kadang pada lengan jubahnya terdapat beberapa anak kucing. Abu Hurairah meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat, dan ada 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa. Pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 hal yang dapat menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
yaitu menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amal munjiyatun, 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sirri, rahasia, maupun secara terang-terangan. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana dalam kehidupan dunia dan di saat fakir maupun di saat ketika kaya. Wal adlu fir ridai wal ghadabi, yaitu adil antara senang dan marah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang 3 perkara yang menyebabkan keselamatan bagi seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati, takut kepada Allah baik sendirian maupun di hadapan orang lain atau secara terang-terangan. Seorang mukmin tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tetap istiqamah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tetap istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dilihat manusia maupun di saat tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bahwa ia yakin ketika ia melaksanakan ketaatan, ketika ia melaksanakan ibadah, ketika ia melaksanakan syariat, Allah selalu mengawasinya. Tidak membuka situs yang haram saat sendirian adalah sebuah contoh perbuatan ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sholat tepat waktu meskipun tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang melihat, maka ia tetap menjalankan ibadah. Adalah contoh ketika ia tetap melaksanakan ketaatan walaupun dalam banyak orang ataupun dalam kesendirian. Jujur dalam pekerjaan, jujur dalam segala hal, walaupun belum ada atasan yang mengawasi atau siapapun yang melihatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surat Ghafir ayat yang ke-19. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sederhana ketika miskin maupun ketika kaya. Islam mengajarkan hidup sederhana. Islam tidak mengajarkan hidup boros. Islam juga tidak mengajarkan hidup berlebihan dan tidak juga mengajarkan hidup dalam kekikiran. Orang miskin tetap bersabar sedangkan orang kaya tidak bermewah-mewahan. Contohnya saat memiliki rizki yang lebih, ia tetap bersedekah dan tidak boros. Meskipun dalam kesulitan ekonomi pun tidak mengeluh dan tidak mencari harta dengan cara yang haram, membelanjakan serta sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga senantiasa berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67 tentang tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kikir. Yang ketiga, wal adlu fir ridai wal ghadabi, berlaku adil ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Perasaan cinta atau benci tidak boleh membuat seseorang meninggalkan keadilan. Ketika kita merasa marah, maka kita harus tetap istiqomah dalam syariat. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita harus tetap istiqomah dalam perbuatan kita yang tidak melanggar syariat. Kesimpulannya dari 3 perkara yang menyelamatkan kita adalah: pertama, takwa kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Takwa tidak ditentukan dalam keadaan di mana kita, kapan kita, atau bagaimana keadaannya. Walaupun kita sendirian tanpa orang melihat pun, Allah senantiasa melihat kita. Walaupun di keramaian, Allah pun melihat kita. Dimanapun dan keadaan bagaimanapun, ketakwaan takut kepada Allah senantiasa mendorong manusia untuk berada di jalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup sederhana dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, berlaku adil baik saat kita senang maupun dalam saat kita marah.
Siapapun yang menjaga 3 sifat ini, insya Allah akan memperoleh keselamatan selamat di dunia dan juga di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.